warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Taufik Bakri MSI. Kepada yang terhormat Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Haji Munjirin Nestor MSI. Kepada yang terhormat Dewan Penasehat dan Pembina DPP Pejabat, Bapak Kiai Haji Al-Haddad, selamat datang Bapak. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pengacara dan Jawara Bela Umat, Bapak Ustadz Haji Eka Jaya, dan beserta seluruh jajaran DPP Pejabat, dan yang terhormat para ketua dan jajaran DPD, DPW Pejabat. Kepada yang terhormat para narasumber, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Haji Santoso SHMH, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat. Selamat datang Bapak. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Agus Sudono, Ketua KPU Jakarta Selatan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Abdul Salam dari Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan tentunya yang sama-sama kami banggakan para hadirin Bapak Ibu yang terhormat, Ketua Ormas, tokoh agama, alim ulama, dan para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai pembawa acara. Dan tentunya kami sangat memuliakan insya Allah Bapak Ibu hadirin yang semua hadir di sini pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara diskusi publik Dewan Pimpinan Pusat Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat Senin 25 Juli 2022 bertempat di Raden Bahari Restoran dengan mengusung tema menyongsong pemilu damai 2024 dalam perspektif ormas untuk menjaga keutuhan NKRI. Kabul salam foto kebanggaan beli upaya. Perkenalkan saya Nana Selisi Perawat Foto dari Setu Babakan yang mirip Luna Maya. Ini kayaknya nggak percaya semua. Mohon izin Bapak, kita akan langsungkan saja acara ini yang tentunya insya Allah semuanya sudah sangat ingin mengikuti acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh DPP Pejabat. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Damar Dava Wisan Geni kami Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi la ilaha illa huwal malik al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wajib wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita menyanyikan Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pengacara dan Jawara Bela Umat. Tepuk tangan yang meriah inilah Bapak Ustadz Haji Eka J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara yang terlalu jauh.
Ya lagi biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat, salam pembela, takbir, dan Nabi. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama kita hormati para dewan penasihat, dewan pembina, dewan pimpinan pusat pejabat, di antaranya ada Mukarram Kiai Muhammad Al-Khattab selaku dewan penasihat, ada Kofifi sebagai wakil ketua umum seni budaya, Asep Badai sebagai wakil ketua umum bela negara, Ustadz Rafiq sebagai masih ingat sebagai apa? Anggota kehormatan. Alhamdulillah dia bisa hadir. Tepuk tangan buat Ustadz Rafiq. Selamat kita bertemu. Panglima Nasional yang hadir juga bersama Wasekjen dan semuanya. Di sini ada pimpinan Ormas, ya ada dari LDI Bapak Edi Supriyadi beserta jajarannya, ada sahabat karib Bang Ridho, alhamdulillah dari Bank Japa Indonesia, ada Pak Bedul ya dari IMBB, dan juga sebetulnya anggota pejabat juga di selatan. Tamu kehormatan kita selaku narasumber Bapak Andi Santoso dari fraksi Demokrat DPR, tepuk tangan buat beliau. Ada anggota KPU dan Bawaslu, alhamdulillah. Tidak lupa juga Kes Pangkol Kasuban Bang Ilham Nugraha yang bisa hadir. Anugrah ya, setelah seluruhnya yang hadir ya, ada dari perwakilan gereja ya, Bang Immanuel Humanizer ya, ada Bang Ito, ada sahabat LMK kita nih sudah lama, ada BKPRMI ya, alhamdulillah hadir, ada Mbak Edi, Mbak Datu ya, alhamdulillah, dan juga saya dari Bang Maduni, ada FKDM, ada kawan-kawan dari LMK semua hadir, alhamdulillah. Memang malam hari ini sengaja Bang kita mengundang ormas-ormas untuk kita bisa berdialog, berdiskusi, menyongsong 2024 untuk pemilu damai. Ya, bagaimanapun juga damai tidaknya tergantung pada kita sebetulnya. Oh, bagaimana kita tergantung pada kita. Kita terpengaruh atau tidak balik lagi ke kita. Maka tadi jawaban dari Pak Haikal Hasan tergantung dua, antara perut dan kekuatan. Ya, kalau perutnya udah pada kenyang, bahasanya ya akan tenang-tenang saja. Tapi kalau udah perutnya bergerak, kalau udah urusan kampung tengah, udah ribet urusannya. Nah inilah bagaimana kita ke depannya. Saya berharap kita yang ada pimpinan organisasi massa bisa bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI, bersatu menjaga kedamaian, menjaga bagaimana kita tetap bersinergi dan Indonesia tetap utuh. Ini menjadi PR kita bersama. Mungkin ini sebagai langkah awal. Ya, ketika ini saya lemparkan ke Flur, banyak yang mengatakan Kak masih jauh, 2024 masih 2 tahun lagi begitu. Tapi tidak ada salahnya dari sekarang lah kita memulai. Ya mungkin nanti dari forum lintas ormas DKI mengadakan, dengan Pak Edi sebagai sekretarisnya, saya mengundang juga Bang Juwaidi kemari, saya mengundang juga Bang Munir Arsyad kemari, saya mengundang juga Eki, semua Bamus Betawi, Bamus 28, saya undang, ruang kambingnya pun kita undang. Ya Betawi biar sama Betawi jangan berantem takut. Ya, ternyata ya jauh-jauh mungkin ada kesibukan dan lain sebagainya, semua saya undang, tidak lain dan tidak bukan. Ya, ini yang menjadi moto daripada pejabat, khairun nas tanpa humnitas. Sebaik-baik manusia adalah untuk bermanfaat buat manusia lainnya. Maka kita memikirkan diri bahwa pejabat harus menjadi perekat. Pejabat harus menjadi katalisator. Pejabat harus bisa merekatkan kawan-kawan kita yang satu sama lain ini tanda kutip ya berselisih, salah paham dan lain sebagainya. Maka pejabat harus ada di tengah-tengah untuk bisa merekatkan semua. Maka dari itu dukungan dari semua ormas yang ada, ayo kita bersatu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nggak mungkin orang lain akan mau menyatukan kita. Kenapa? Orang lain mungkin ingin, udahlah, udah baik kepada berantem turun-turun. Bahasanya begitu. Yang kenyang juga kita juga. Jadi bahasa kita coba untuk bagaimana kedepannya lewat Pangkor, lewat Dirham, lewat Kaban, Bang Topan dan sebagainya. Ayo kita bersatu. Ya, nggak lain dan nggak bukan acara ini kita buat. Ya, bagaimana kedepannya ini kita punya satu visi bahwa 2024
walaupun banyak prediksi akan terjadi huru hara dan lain sebagainya, banyak diprediksi akan terjadi presiden dan lain sebagainya, nggak apa-apa dari sekarang kita mencoba untuk ya merajut antara cebong dengan kampret, ya pelan-pelan kita rajut, ayolah ya, kita sama-sama membangun bangsa dan negara kita. Ya, tidak lain dan tidak bukan, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Ini ketua panitia melakukan sambutan karena waktunya katanya, biar nanti kita dialog. Saya berharap nanti dialognya tidak monoton, kita dialogis ya, jadi kita tanya jawab. Kebetulan ada KPU, kebetulan ada Bawaslu, kebetulan ada anggota DPR, kebetulan ada Kiai Muhammad Al-Khatib yang memang pakarnya dulu hakiki dulu. Sekarang beliau alhamdulillah sudah bersama dengan pejabat, dan insya Allah pejabat kedepannya akan dipimpin para ulama yang istiqomah. Amin. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pada anggota pejabat, dimanapun antum berada, maka tanamkan dalam hati harus selalu bisa bermanfaat buat diri, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat lingkungan, terutama bermanfaat buat bangsa, negara, dan agama. Ini saya yang harus saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah Ketua Dewan Penasehat Ormas Pejabat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Khatib. Kepada beliau kami persilakan untuk duduk di kursi panas. Untuk narasumber yang kedua, kami mohon kesediaannya anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Untuk itu kepada Bapak Haji Santoso SHMH untuk berkenan juga duduk di kursi panas. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau. Narasumber yang ketiga, kami mohon kepada Bapak Ormas yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kepada Bang Taufan Bakri, kami mohon untuk juga menemani dua orang yang sudah kepanasan duduk di kursi panas. Selanjutnya narasumber yang berikutnya adalah ini yang punya regulasi pemilu nih, yang ada di Jakarta Selatan. Untuk itu kami undang Bapak Agus Sudono, Ketua KPU Jakarta Selatan. Tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya juga kami undang, kalau ada permainan tentu ada wasit. Kalau ada permainan tidak ada wasit, nanti bergerak akan dia. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Bapak Abdul Salam, Bawaslu Kota Administratif Jakarta Selatan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk 1, 2, 3, 4, 5 narasumber malam hari ini. Mudah-mudahan misteri pemilu 2024 akan terpecahkan. Apakah kondisi akan tetap aman ataukah akan sebaliknya? Seperti dikatakan oleh Ketua Umum tadi, kondisi aman atau tidak tergantung dari kita semua. Mudah-mudahan kita berharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilu tahun 2024 bisa berlangsung aman, tertib dan nyaman, sehingga bisa menghasilkan para pemimpin dan juga anggota wakil rakyat yang benar-benar dicintai oleh rakyatnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, untuk yang pertama kami mohon kepada Bang Taufan Bakri selaku keynote speaker untuk berkenan memberikan mukadimah atau pengantar untuk diskusi malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis makan nggak perlu muslim aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini, apalagi ada senior kami Pak Kedepan dan Pak Kiai kami serta dua sahabat saya dari KPU dan Bawaslu. Bapak Ibu sekalian, kalimat pemilu ini adalah kalimat yang sudah sering kita dengar. Bahkan nyanyian zaman saya masih kecil masih saya ingat tuh. Pemilihan umat telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, demokrasi Pancasila. Jadi pemilu nggak usah diserang-serangin. Pemilu tidak ditakuti. Pemilu itu adalah disambut gembira. Karena disambut gembira kita harus menyongsongnya dengan baik. Ada Pak Ilham sahabat saya. Bapak Ibu sekalian, bukan
bukan main negeri demokrasi yang namanya Indonesia. Sudah belajar demokrasi amat panjang. Nih Pak, ibunya gini Pak, kita masa orde baru itu sudah belajar demokrasi belum? Udah belajar demokrasi. Partainya sepertiga. Ketika kita belajar demokrasi, ketua PPD apa dulu namanya itu pemilihan daerah melakukan PPI dia bisa. Kita tahu siapa nanti mengambil. Tapi kita sudah latihan pemilu kan? Sudah pergi ke bilik-bilik pemilu. Kita sudah latihan pemilu. Maka ketika pemilu dilaksanakan, berubah menjadi PPD 1 dan kemudian menjadi KPU dan Bawaslu, kita berjalan dengan baik. Jadi pemilu nggak usah ditakut. Persoalannya adalah sekarang di Jakarta. Di Jakarta ini Bapak-Bapak sekalian, kalau dari Badan Ekspor ada partisipasi sejumlah 78%. Kalau nggak salah itu ya Pak ya. Sebelum DKI 78%. Berarti kalau hitung-hitungan kita itu pemilihnya ada 7,8 se-DKI. Jadi kalau dia kita kehilangan hampir 22% atau 21%, berarti yang tidak ikut pemilu adalah 1,2 juta orang. Oke kan? 1,2 juta orang itu pertama. Berarti ada yang tertinggal 1,2 juta orang yang tidak pergi ke bilik pemilu. Nah, bagi Pemda DKI itu adalah tantangan. Bagaimana kita bisa mengiring orang-orang bersama partai politik, rekrutmen politik untuk bisa pergi ke bilik pemilu. Apa harapannya? Hanya 3 harapannya. Pak Santoso lebih ahli daripada saya. Pertama adalah generasi muda di Jakarta ada 900.000 orang pemilih pemula. Pemilih pemulanya hampir 900.000 orang. Kalau mereka digiring ke bilik pemilu, itu suara potensi luar. Kedua, pemilih pemula ini risaunya kan, ngapain sih ada pemilu nih? Ya, asal pengamatan ya Pak. Ngapain sih ada pemilu? Beliau berpikir enggak. Yang ketiga, mereka berpikir ini saja dari hasil. Maka di dalam proses demokrasi tidak ada demokrasi yang 100% hasil pemilu. Maka bincang-bincang hari ini KPU mesti bergerak, Bawaslu harus mengamati, partai politik rekrutmennya orang-orangnya harus mampu menerjemahkan apa yang dimaksud dengan sosialisasi. Maka yang terakhir, kita mesti banyak jalan mesti banyak jalan sosialisasi bagaimana anak didik kita di SMA pemilu pemula itu harus ganti. Ya Bang Irang ya. Yang terakhir adalah kita tidak campur urusan bagaimana soal kekuasaan, tapi bagaimana kita pemerintah memfasilitasi. Lalu ulangi, memfasilitasi dari proses kegiatan pemilu tersebut. Kemarin KPU berpotensi. Nah, apa yang diminta? 1. Sarana prasarana untuk penyelenggaraan pemilu. 2. Bagaimana PPK dan PPS bisa direkrut dengan baik. Terakhir, yang ketiga yang benar. Mungkin kalau anggarannya nggak ada, karena pemilu untuk pemilu itu punya APBN. Kita akan berjalan sukses, apalagi 2 orang KPU dan Bawaslu ini menjadi beban kita untuk menentukan. Pemerintah masuk lagi. Yang takut karena dia tak
kita berkompetisi dengan sporting, katakan bahwa kita adalah penyelenggara. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Pak Kiai Bapak. Kira-kira di mata Pak Kiai ini pemilu ini seperti apa sih? Adakah harapan dan juga adakah kepesimisan? Karena dalam sepanjang sejarah pemilu yang dibilang pemilu yang paling demokratis ada pemilu pada tahun 1955. Apakah pemilu setelah 55 itu tidak demokratis atau bagaimana? Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tayasu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa qaumul kafirun. Sadaqallahul azim wa na'am. Karena pertanyaannya apa ada harapan tadi ya atau pesimis, ya jawabannya itu tadi ayat Quran, wala tayasu min rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah innal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir dan ingkar berat. Kita alhamdulillah penduduk bangsa kita sudah menyatakan bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini pengakuan yang luar biasa, di negara yang lain nggak ada. Dan pendiri bangsa kita telah menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara disusulkan pemerintahan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada negara lain seperti itu. Cuma masalahnya yang mendalilkan pemerintahan dari orde ke orde hingga hari ini belum ada yang sesuai dengan penggunaan dan dasar 45 itu. Mudah-mudahan pemilu ke depan ini bisa mengarah ke sana. Oleh karena itu yang paling berperanan sebenarnya dua orang ini, ketua KPU dan ketua Bawaslu. Itu yang paling berperanan. Apakah nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang seperti digambarkan oleh Al-Quran? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat itu yang harus dipegang. Ini pesan khusus buat pasang dosa. Kalau mau jadi pemimpin yang benar, pegang ayat itu. Surat At-Taubah ayat berapa itu? 128 atau berapa? Biasanya sih itu kalau di padepokan ini untuk kesaktian biasa. Salah apa ayat itu nggak mempan dibaca. Tapi sebenarnya itu ayat kepemimpinan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifat pemimpin sebagaimana Rasulullah itu adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ma 'anittum di dunia apalagi di akhirat. Nah ini ada tafsir yang mengatakan bahwa azizun 'alaihi ma 'anittum an tadkhulun nar. Rasul itu, pemimpin itu sangat resah, sangat khawatir kalau rakyatnya masuk ke dalam neraka. Jadi masuk ke dalam neraka itu sudah memberatkan Rasulullah, apalagi kelaparan di dunia yang terlihat oleh mata. Jadi kalau ada pemimpin banyak rakyatnya lapar, rakyatnya kesulitan dapat minyak goreng, tapi masih beringas-beringas hahihi, waduh, silakan itu punya itu. Mestinya anggota DPR itu nangis semua. Karena ini kan aneh.
DPR lah ya. Dirjennya yang malah terlibat. Itu kan nggak kenapa itu dengan DPR. Waduh. Ini mudah-mudahan Pak Agus nggak meloloskan caleg-caleg yang kayak begitu ya. Apalagi presiden, ya kan? Mestinya adalah memperhatikan bagaimana begini loh. Saya ingin ingatkan kepada semua, khususnya kepada Ketua KPU dan Bawaslu. Rasul mengatakan ketika Rasul dimintai jabatan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Rasul mengatakan innaha amanah, innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Kenapa saya menyampaikan Quran dan hadis? Karena kita bicara tentang kebenaran. Apa artinya pemilu damai kalau ternyata sepakat untuk masuk neraka semua? Sepakat untuk celaka semua, buat apa? Cuma kan kadang-kadang kita terbatas ya. Ada orang yang melihat, wah ini jalan ini ke sana bakal masuk jurang. Kita semua melihatnya itu bakal masuk surga. Gitu. Nah di sini perlunya diskusi kita. Dan sampai ada di forum ini nanti yang mengatakan, kok Pak Ustadz ngomong Quran hadis, kita bicara pemilu. Justru itu pemilu harus dipandang dari Quran dan hadis baru benar. Kalau dipandang dengan kepala kita masing-masing kan sesuai kepentingan, nggak akan pernah kepentingan. Justru kita harus kembali kepada yang benar. Kalau mau ingin bangsa ini selamat dunia akhirat. Jangan punya cuma didekati para ulama mau menjelang pemilu hanya dengan apa tadi dikatakan oleh apa itu? Kopi sama apa? Jika para politisi sudah berpeci dan berkerudung, itu tanda-tanda pemilu sudah dekat. Ya. Enggak, yang paling penting sebenarnya isi kepalanya dan isi hatinya, bukan pakaiannya. Buat apa pakaiannya pakai peci, pakai sorban, tapi kepalanya maling, isi kepalanya, isi hatinya juga maling. Buat apa? Ini yang harus kita tegakkan, apalagi di Jakarta adalah mengharapkan kita semua adalah khairuhum khairun nas anfa'uhum linnas. Yang luar biasa. Lanjut ke saya panggil abang aja ya, Bang Haji Santoso. Beliau adalah anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat. Bang, kira-kira urgensinya pemerintah untuk melaksanakan pemilu serentak itu kira-kira apa Bang? Pertama itu, termasuk juga pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Bisa kita bayangkan kan, contoh lah DKI Jakarta ini akan berakhir di bulan Oktober besok. Ini hampir 2 tahun Jakarta ini tidak memiliki pemimpin yang definitif yang dipilih oleh rakyat. Artinya ditunjuk langsung oleh pihak pemerintah. Nah kira-kira dampak psikologisnya apa Pak? Yang pertama adalah urgensinya apa sih sebenarnya pemerintah mau melaksanakan pemilu secara serentak. Yang kedua, ketika ada pilkada yang memang secara definitif tidak dipilih oleh rakyat, kira-kira implikasi psikologisnya bagaimana Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Dan sama-sama kita hormati guru kita yang di Al-Fakot. Kemudian ada Pak Kiai itu bagus. Saya sering lihat wajahnya, cuma namanya lupa. Pak Topan, para Kesbang Provinsi DKI Jakarta, kemudian ada juga dari abang kita KPU Kota Jakarta Selatan, Bawaslu Jakarta Selatan, para peserta baik dari pejabat maupun ormas yang lain. Untuk khusus yang saya banggakan abang kita Haji Eka
sudah kontang-panting menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini memang bersifat duniawi, tapi mudah-mudahan dari kegiatan ini yang beliau gagas, yang beliau laksanakan mendapatkan pahala. Amin. Saya yakin beliau bukan politisi. Kenapa? Karena pemilu masih lama. Ada gerakan, dia bukan politisi. Tapi kalau pemilu mau dekat, baru politisi bekerja. Kenapa seperti itu? Karena memang rakyat Indonesia ini pragmatis, dan itu sudah menjadi catatan para politisi. Karena rakyat pragmatis, buat apa bekerja lama-lama? Maksudnya turun ke masyarakat. Toh nanti menjelang hari H, kalau tidak diberikan oleh-oleh, dia tidak akan dipilih. Mudah-mudahan bukan yang hadir di sini, ini benar semua Pak Kiai. Pintar semua. Iya. Tadi disampaikan oleh moderator tentang apa urgensi pemerintah. Yang jelas bukan urgensi pemerintah, ini amanat undang-undang. Suka tidak suka pemilu harus dilaksanakan 5 tahun dan programnya, jadwal schedule sudah dibuat. Kenapa? Karena memang sebagai negara demokrasi, pelaksanaan election itu harus dilakukan. Kalau tidak ada, maka negara kita namanya negara otoritarian. Cuma sayangnya di Republik ini, setiap kali election dilakukan, apakah itu secara nasional atau daerah melalui pilkada, banyak yang melahirkan pemimpin demokrasi yang otoritarian. Kira-kira bisa dirasakan nggak? Baik di level nasional maupun di daerah. Di DKI pernah kita rasakan, ya, bahwa hasil pilkada melahirkan pemimpin demokratis yang otoritarian. Dan ini fenomena seperti ini bukan hanya lahir di Indonesia, bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada juga di negara-negara lain, terutama di negara-negara berkembang. Apakah kita mau hal ini terus berulang-ulang seperti teori konspirasi? Jadi teori konspirasi itu adalah jika terjadi satu kali, maka dia akan bisa terjadi 2 kali dan seterusnya. Itu teori konspirasi. Gampangnya begini, kalau orang yang sudah menikah, bisa kemungkinan nggak dia menikah lagi? Kalau Kiai bilang sangat bisa. Belajar dong. Belum saya ngomong ajarin udah ada yang ngomong. Ya. Tapi kalau orang yang belum pernah menikah, kira-kira bisa nggak 2 kali? Nggak bisa. Itu teori konspirasi. Ya. Nah, untuk menghindari agar pemimpin yang lahir dari demokrasi tapi tidak bersifat otoritarian, apalagi diktator. Kalau otoritariannya biasanya itu di masyarakat, diktatornya itu di lingkaran bawahan dia. Saya yakin Bang Topan dulu tahulah merasakan bagaimana pemimpin masa lalu punya mental seperti ini. Yang pertama, kalau itu tidak terjadi, tapi mudah-mudahan ini bisa diwujudkan di pemilu yang akan datang. Jangan lagi partai politik hanya memilih para calonnya yang orientasinya untuk menang berdasarkan hasil survei. Kenapa? Karena seorang pemimpin, jika partai sebagai pintu melahirkan para pemimpin baik nasional maupun daerah hanya berorientasi kepada elektabilitas, sementara soal moralitas dan mentalitasnya tidak menjadi bagian yang terpenting, maka Indonesia selamanya akan menjadi hal yang dikhawatirkan oleh Pak Kiai tadi. Bang Agus Sudono, Ketua KPU Kota Jakarta Selatan, untuk Medan. Bang, saya download segala macam yang berkaitan dengan masalah Jaki, terus juga download yang main Pertamina yang baru, untuk download aplikasi yang lain.
Apakah besok pemilu pakai kardus juga Bang? Ya. Saya download nih semua aplikasi kan ada nih, termasuk aplikasi terbaru My Pertamina, terus juga aplikasi Jaki, semua serba digital aplikasi. Cuma saya mau tanya, apa besok masih pakai kardus juga Bang? Itu pertama Bang. Yang kedua, saya juga kemarin tuh ingat gak, banyak di YouTube dan konten-konten di TV segala macam, begitu ada kardusnya digembok, justru yang dikerjain itu gemboknya. Kan tinggal kardusnya aja dilepasin lah, kan gitu. Nah kira-kira menurut Abang nih, ada nggak regulasi yang terbaru untuk pemilu di 2024 yang mungkin berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena mengingat ini serentak? Silakan Bang Agus Sudono. Baik, terima kasih Mas Brother. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih undangan dari sahabat saya atau pejabat KPK Jaya ini sahabat lama ini sebenarnya, karena sama-sama latar belakang ormas. Untuk KPU saya memang berkecimpung di ormas atas binaan Pak Malakes juga. Para narasumber yang sudah mengawali sudah paripurna ini ya, dia sudah menyampaikan berbagai materi walaupun singkat, kemudian dari unsur pemerintah Tajam Jenderal Pak Esbak juga ini, di senior saya Bang Topan, kita doakan selalu sehat, mudah-mudahan pensiun lebih panjang lah ya kan, mengawal tuntas gubernur ya kan. Nah, kemudian senior saya dari DPR RI Bang Santoso yang sehat Bang ya, wajahnya selalu seperti itu akan muda lah. Kolega saya Bang Salam dari Bawaslu. Baik, tentu saya merasa bahagia ya pada saat dinamika sudah mulai tahapan atas inisiator teman-teman ormas pejabat membuat tema yang luar biasa, menyongsong pemilu damai untuk 2024 dalam perspektif menjaga keutuhan negara. Jadi selama ini yang bergema menjadi perdebatan pemilu ditunda, kan itu kan. Tetapi hari ini salah satu ya teknik yang luar biasa, inisiasi dari ormas pejabat menyongsong pemilu, kita sambut dengan pemilu. Itu Pak Topan ya, luar biasa. Ini perlu kita gaungkan, apalagi ini kan bicara pejabat tingkat nasional, punya struktur di semua daerah saja. Walaupun saat ini kita berkumpul di wilayah Jakarta Selatan, ini para senior saya luar biasa hadir, bukan hanya pejabat nih. Saya dengar saya juga bawa kader-kader saya di Bang. Ini pemuda masjid. Karena dulu saya pernah dari ketua DKI ya, BKPRI juga, dan beberapa ormas. Jadi saya sangat senang, maka saya on time, walaupun nunggu sampai malam ini ya, saya siap terkait dengan saya pada. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu sekalian, saya kira ini hal yang sangat strategis bicara ekstensi organisasi masyarakat. Karena kita tahu bahwa terbentuknya ormas tentu berdasarkan undang-undang, tempat berhimpun, tempat berkelompok, ya kan, kumpulan warga negara. Ya tentu berdasarkan NKRI dan Pancasila. Ini clear ya. Jadi ormas, saya kira ormas adalah salah satu poin penting dalam rangka mensukseskan pemilu yang kemarin maupun pemilu tahun 2024. Ini kan salah satu stakeholder. Jadi suksesnya pemilu bukan hanya tergantung penyelenggara, tergantung peserta pemilu, tergantung pemerintah, termasuk di dalamnya adalah para aktivis ormas dalam hal ini yang kita semua kumpul, termasuk juga para wartawan. Beberapa beban berat teman-teman KPPS yang notabene kemarin ya luar biasa waktu kerja. Itu kami sudah mengevaluasi, mudah-mudahan harapannya bisa efektif, efisien, kemudian melahirkan ya, pemimpin harapan kita. Tetapi tidak bisa semata-mata kita tidak mengikuti peraturan.
gitu. Semua sudah diatur. Undang-undang Pemilu tahun 2017, turunnya nanti PKPU termasuk nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan yang bisa diakses, verifikasi partai politik PKPU nomor 4, kemudian nanti berlanjut terkait dengan PKPU pembentukan badan etik. Saya kira itu kembali lagi kami kerja berdasarkan regulasi kepemiluan yang sudah menjadi proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Salam sebagai Bang Abdul Salam sebagai wasit. Biasanya kalau main bola kalau nyerang wasit langsung kartu merah. Nah, kira-kira ada Bang Salam ini what happened sih hari kejadian kemarin ini? 748 loh. Mbak BHI kalau kemarin ngomong ada petugas KPPS meninggal. Nah, kira-kira laporan Bawaslu ini seperti apa gitu kan? Apakah memang ada laporan-laporan teknis tertentu yang akan disampaikan? Jangan sampai pemilu pada saat kemarin itu bisa terulang kembali. Itu Bang Salam. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tanya ya? Yang terhormat semua yang hadir, saya hormati tanpa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kalau saya sebutkan lagi habis waktunya nanti. Mohon maaf. Pertanyaan yang disampaikan dilontarkan oleh Pak Moderator sebetulnya bukan ranahnya kita, bukan. Betul ada terkaitannya ada, cuma masalahnya kami ini berdua itu Bawaslu tingkat kota. Lalu pertanyaannya itu adalah jumlah seakumulasi senasional. Nah, kita bisa menjawabnya yang Jakarta Selatan. Selatan berapa yang meninggal? Kalau yang Jakarta Selatan yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Agus Sudono, dan rata-rata itu meninggalnya karena usia dan setelah ya Pak. Setelah terjadinya pemilu, bukan pada saat ada yang kelelahan segala macam gitu. Bukan pada saat hari H. Bukan pada saat hari H. Itu yang kita terima laporannya. Kemudian langsung saya kembali ke sesuai tema aja, kembali ke laptop, menyongsong pemilu damai 2024 dalam perspektif ormas untuk menjaga keutuhan NKRI. Ini semua di sini kita ormas. Yang hadir adalah ormas, apalagi ada bapaknya ormas dari Pemprov DKI, Bang Taufan. Nah, kaitannya apa dengan Bawaslu? Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pemilu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Permasalahannya, pemilu itu tidak hanya dilakukan di satu daerah saja, di beberapa provinsi saja, tapi dilakukan oleh seluruh Indonesia. Dan lembaga Bawaslu itu dibentuk dengan keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, kami Bawaslu ada yang namanya program pengawasan partisipatif. Apa itu partisipatif? Ya udah kita tahu kalimat partisipatif itu artinya partisipasi. Dari siapa? Dari seluruh masyarakat. Termasuk kalau masyarakat biasa yang nggak berorganisasi biasanya rada-rada bingung gitu kan, mau kemana, mau bagaimana. Tapi kalau orang-orang yang ada di ormas terbiasa berorganisasi, tahu apa, bagaimana, kapan, di mana, ya istilah kalau yang wartawan 5W1H itu saya yakin orang-orang ormas sudah paham semua. Maka dari itu Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang dibentuk dengan keterbatasannya sangat memerlukan partisipasi dari teman-teman semuanya, anggota ormas, pengurus ormas, untuk ikut mengawasi jalannya pemilu. Kenapa kok ikut mengawasi? Karena Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa pemilu di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan-kecurangan. Oleh karena itulah yang seperti itu harus diawasi. Siapa yang harus diawasi? Bukan cuma peserta pemilu. Peserta pemilu itu ada
caleg, ada parpol, ada DPD, ada calon pasangan calon kalau pilkada, pasangan calon pilpres, ya. Tapi juga penyelenggaranya, KPU, dari mulai KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, kemudian di kecamatan ada Panwascam, ada Panwaslu, ada PPK, ada PPS, itu juga harus diawasi karena bukan tidak mungkin para penyelenggara sendiri mungkin bermain mata dengan para peserta pemilu. Jadi objek pengawasannya bukan hanya peserta pemilu, bukan hanya parpol, bukan hanya caleg-caleg, bukan, penyelenggara pun bisa menjadi objek pengawasan gitu. Nah, terkait adanya, ini saya sedikit mencontohkan kasus ya, terkait adanya misalnya laporan, kok kita laporan melihatnya itu sebagai kampanye, mencuri start, kenapa nggak diapa-apain gitu kan? Kok didiemin aja, kok malah dibilang bukan pelanggaran. Jadi begini, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Agus Sudono bahwa kami penyelenggara pemilu itu bekerja berdasar regulasi yang dibuat oleh Pak Santoso dan kawan-kawan di DPR. Kita nggak boleh keluar dari situ tuh, nggak boleh keluar dari aturan yang ada, regulasi yang ada. Yang namanya kampanye, ada istilah kampanye apa? Kalau kampanye dia di luar jadwal, ada nggak mengandung citra diri nggak? Citra diri itu ada 3 Bapak Ibu. Ada nomor, ada logo, ada nama. Kalau ketiga-tiganya ini untuk yang parpol ya, untuk yang legislatif. Kalau ketiga-tiganya ini ada, itu berarti mereka melakukan kampanye, mencuri start kampanye. Kalau sekarang melakukannya sekarang, nomornya belum ada, ya berarti itu istilahnya hanya sosialisasi. Dan sosialisasi siapa saja boleh melakukan. Ini bukan kata Abdul Salam, bukan kata Bawaslu Jakarta Selatan, tapi kata regulasi yang dibuat di tadi yang disebut Pak Lusur, kitabnya pemilu yang dibuat oleh siapa? Teman-teman di legislatif. Kita mengacu bertindaknya harus sesuai itu. Kalau kita menindak tidak berdasarkan itu, kita bisa di DKPP kan Bapak Ibu. Kalau di DKPP kan dicabut nyawa kita sebagai penyelenggara pemilu. Oh ya, informasi penyelenggara pemilu itu ada 3. KPU, Bawaslu, sama DKPP. DKPP ini yang mengawasi keseluruhan. Bawaslu pun diawasi di situ. Kalau sampai ada pelanggaran etik, kalau sampai ada kesalahan prosedur dan lain sebagainya, DKPP kita disidangin di DKPP. DKPP bisa tanda kutip mencabut nyawa kita sebagai penyelenggara. Orang kalau udah di DKPP dapat peringatan, tapi peringatan 1, peringatan 2, ringan, sedang, itu biasanya berikutnya udah nggak bisa lagi jadi penyelenggara pemilu. Itu semuanya saya tinggalin karena harus nggak boleh berormas dulu untuk menjadi penyelenggara pemilu. Itu bedanya. Kalau Pak Santoso mengajak teman-teman ormas untuk berpartai, ya mungkin nggak perlu tinggalkan ormasnya. Justru ormasnya itu kekuatan untuk mendulang suara, untuk konstituennya itu ada di situ. Gitu. Saya rasa sampai di situ dulu karena kita ada berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus siapa Terima kasih sahabat Pak Vipa telah menonton video kali ini. Salam bahagia dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.